Kabut malam mulai bergerak tak wajar. Bukan tertiup angin, melainkan seperti sedang mencari celah di antara manusia. Putri Ara merasakan dadanya berdenyut pelan, irama segel raksa Mahadrona berubah. Bukan menguat, bukan melemah, tetapi bergeser. Putri Ara berkata lirih, ia mulai bekerja. Sangga langit menegang. Pecahan takdir pertama telah dilepas. Maira Tunjung menoleh cepat ke gulungannya. Tulisan di atasnya berubah drastis, menampilkan satu bayangan yang membuat wajahnya pucat. Maira Tunjung berbisik, bukan dari luar. Ia muncul dari dalam Sinduwangi. Keheningan seketika berubah menjadi berat. Raka Pradana Anggoro langsung berdiri. Siapa? Rudra Pamungkas menjawab tanpa ragu, seseorang yang hatinya retak oleh perang. Api unggun tiba-tiba meredup. Salah satu prajurit rakyat, seorang pandai besi tua bernama Gatra Wulung, berdiri perlahan. Tangannya gemetar, matanya kosong. Bayu Angkara refleks mengangkat senjata. Gatra, jangan bergerak. Gatra Wulung tertawa kecil, bukan tawa gila, melainkan tawa lelah. Aku kehilangan dua anak hari ini, dan Sinduwangi memintaku tetap setia. Putri Ara melangkah mendekat, sangat perlahan. Aku tahu rasa kehilangan itu. Gatra Wulung menggeleng. Tidak, kau masih punya masa depan. Aku hanya punya ingatan. Kabut hitam tipis keluar dari bayangan kakinya, pecahan takdir mulai mengambil bentuk. Rudra Pamungkas berteriak, jangan serang dia, itu akan memperkuat pecahan. Wirajatmika mengepalkan tangan, menahan diri. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Putri Ara berhenti tepat di depan Gatra Wulung. Tidak ada senjata di tangannya. Putri Ara berkata tenang, kemarahanmu valid, tapi kehancuran ini bukan pilihanmu. Air mata jatuh dari mata Gatra, kabut hitam bergetar hebat. Di kejauhan sangat jauh gema tawa pelan terdengar. Bukan dari udara, melainkan dari dalam kepala banyak orang sekaligus. Prabu Kalaniskala, narasi, pecahan takdir tidak memaksa, ia hanya berbisik. Dan suara paling berbahaya adalah yang terdengar seperti pikiran sendiri. Putri Ara mengangkat tangan dan menempelkan telapak tangannya ke dada Gatra Wulung. Cahaya hijau keemasan mengalir perlahan, bukan menekan, melainkan menenangkan. Putri Ara berbisik, kau tidak sendiri, dan kau tidak harus memikul ini sendirian. Kabut hitam berderak, lalu pecah seperti asap yang diterpa cahaya pagi. Gatra Wulung jatuh berlutut, menangis tanpa suara. Namun segel di tanah berdenyut sekali lagi lebih kuat. Sangga langit menutup mata, ia menguji respons kita, dan dia puas. Putri Ara menoleh ke arah semua yang hadir. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya tajam. Ini baru awal. Mulai malam ini, setiap rasa takut adalah medan perang. Narasi penutup, tidak semua perang dimenangkan dengan pedang. Ada yang hanya bisa dimenangkan dengan keberanian untuk tetap manusia saat dunia mengajak menjadi monster. Keheningan kembali turun. Namun semua tahu Sinduwangi kini telah memasuki perang yang tidak terlihat, dan tidak semua luka akan tampak oleh mata. Kabut yang tadi memudar tiba-tiba berbalik arah. Bukan menuju luar Sinduwangi, melainkan berputar mengelilingi perkemahan seperti lingkaran pemburu. Tanah berdenyut keras, segel raksa Mahadrona menyala merah tua untuk pertama kalinya. Eri Setiani berteriak, itu bukan reaksi normal. Sangga langit langsung sadar. Bukan pecahan takdir kecil, ini umpan. Ledakan cahaya hitam putih muncul di 3 titik sekaligus. Dari sana, sosok-sosok bermunculan, bukan pasukan fisik, melainkan bayangan hidup dengan wajah-wajah yang dikenal. Seorang prajurit berteriak histeris, itu ayahku. Bayangan-bayangan itu berbicara serempak, dengan suara yang berbeda-beda namun satu kehendak. Kami mati untuk kerajaan ini, apa balasan kami? Putri Ara menegang. Ini jauh lebih kejam dari pertempuran sebelumnya. Rudra Pamungkas berteriak keras. Jangan jawab pertanyaan mereka, itu perang psikologis tingkat tinggi. Namun salah satu pendekar muda Jaka Sembara, rakyat biasa yang ikut bertempur sejak awal, melangkah maju dengan mata berkaca-kaca. Jaka Sembara berkata gemetar, kalau kalian mati sia-sia, aku tidak akan berdiri di sini. Bayangan itu berhenti bergerak. Narasi, dalam perang tak terlihat, satu kata jujur bisa lebih tajam dari 1000 pedang. Tiba-tiba tanah di sisi timur meledak. Dari sana muncul sosok yang oranye langsung membuat semua pendekar putih tertekan. Kara Widaksana, Algojo kepercayaan Prabu Kalaniskala.
Kara Widaksana tertawa rendah. Indah sekali. Kerajaan yang bertahan dengan perasaan. Wirajatmika maju tanpa ragu. Sebutkan namamu sebelum mati. Kara Widaksana menghunus pedang hitamnya. Aku Kara Widaksana. Dan tugasku, memastikan segel itu runtuh. Tanpa aba-aba, ia menebas. Satu tebasan tanah terbelah sejauh puluhan meter. Bayu Angkara memimpin rakyat. Formasi perisai, lindungi Putri Ara. Pendekar rakyat maju. Ada yang hanya membawa kapak kayu, ada yang tombak bengkok, tapi tak satu pun mundur. Putri Ara menutup mata sejenak. Saat membukanya kembali, cahaya hijau keemasan menyatu dengan garis merah segel. Putri Ara berkata lantang, Prabu Kalaniskala, kalau kau ingin segel ini, kau harus melewati kami semua. Langit menggelap seketika. Dari jauh sangat jauh gema suara Prabu Kalaniskala terdengar, tenang dan mematikan. Itu memang rencanaku. Bayangan-bayangan masa lalu bergerak kembali. Kara Widaksana melangkah maju. Segel raksa Mahadrona berdenyut keras, seperti jantung yang dipaksa bangun. Narasi penutup. Malam ini, Sinduwangi tidak hanya diserang dari luar, tapi diuji dari dalam. Dan untuk pertama kalinya, seluruh rakyat, pendekar, dan pemimpin berdiri di garis yang sama. Jika satu runtuh, semua runtuh. Udara menegang, pedang terangkat, takdir ditarik paksa, dan perang sebenarnya akhirnya dimulai.